Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Kali ini Ibu Dwi Lusiriadona akan membahas materi kelas 11 semester ganjil. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu sel. Sel berada pada kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. IPK-nya yaitu mengidentifikasi struktur sel prokariotik dan eukariotik, menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, dan mengaitkan struktur sel sesuai dengan fungsi dan proses yang berlangsung di dalam sel hewan dan tumbuhan. Sebelum kita tahu sel lebih jauh, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil pada makhluk hidup. Di dalam sel terdapat banyak organel seperti nukleus, mitokondria, kloroplas, dan lain-lain. Di dalam organel ini terdapat berbagai macam molekul seperti molekul DNA yang berfungsi untuk pewarisan sifat makhluk hidup. Kumpulan dari sel yang sama bentuk dan fungsinya akan membentuk jaringan. Selanjutnya, jaringan-jaringan ini akan membentuk organ. Dan berbagai macam organ yang saling berkaitan akan membentuk sistem organ. Kemudian, berbagai sistem organ tersebut akan membentuk individu atau organisme. Nah, setelah mengetahui bahwa sel merupakan unit fungsional terkecil pada makhluk hidup, kita harus tahu dulu bagaimana sih penemuan tentang sel. Dinding sel pertama kali terlihat oleh Robert Hooke pada tahun 1665 ketika ia mengamati sel-sel mati pepagan pohon ek dengan mikroskop. Namun, saat itu ia hanya melihat ruangan kecil kosong yang kemudian ia namakan dengan selula atau sel. Barulah setelah ditemukan lensa hebat buatan Antony van Leeuwenhoek, maka ruang kosong tadi dapat divisualisasikan menjadi sel hidup. Sebagian besar sel ini berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer. Sehingga untuk mengamati sel, kita perlu menggunakan mikroskop. Berikut adalah gambar perbandingan ukuran yang dimulai dari atom, molekul, virus, organel sel, sel hewan dan sel tumbuhan, sel telur, telur ayam dan telur burung unta, serta manusia. Di sini kamu bisa melihat ya, perbedaannya mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Ada dua tipe sel pada makhluk hidup. Yang pertama sel prokariotik dan yang kedua sel eukariotik. Contoh dari sel prokariotik adalah bakteria dan Archaebacteria. Perbedaan utama antara sel prokariotik dan sel eukariotik adalah lokasi DNA-nya, seperti yang tercermin dalam nama kedua jenis sel ini. Pada sel prokariotik, materi genetik atau DNA tampak terkonsentrasi pada suatu tempat yang tidak diselubungi oleh membran inti. Kita kenal sebagai nukleoid. Sedangkan pada sel eukariotik, DNA atau materi genetik terdapat dalam suatu inti yang kita sebut sebagai nukleus, di mana nukleus ini diselubungi oleh membran inti. Jadi jangan lupa ya, pada prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan pada eukariotik ia sudah memiliki membran inti. Sementara keduanya sudah memiliki membran plasma. Perbedaan berikutnya, sel eukariotik umumnya jauh lebih besar daripada sel prokariotik.
Pada tabel berikut ini, kamu bisa melihat perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik, di mana pada prokariotik umumnya tidak terdapat banyak organel, sementara di eukariotik organelnya cukup lengkap. Di dalam sel terdapat berbagai komponen kimiawi seperti air, karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Di dalamnya juga terdapat beberapa makromolekul seperti karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Sekarang kita akan lanjutkan lebih dalam mengenai sel eukariotik, di mana sel eukariotik yang kita bahas kali ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Baiklah, kita lanjut pada struktur sel dan fungsinya. Pada gambar memperlihatkan struktur sel hewan, di mana pada sel hewan organel yang paling menonjol adalah nukleus. Sebagian besar aktivitas metabolisme sel terjadi dalam sitoplasma. Sitoplasma merupakan keseluruhan wilayah antara nukleus dan membran plasma. Dalam sitoplasma terdapat banyak organel dan komponen sel lain yang tertanam dalam medium semi cair atau yang kita kenal dengan sitosol. Gambar berikutnya memperlihatkan tentang struktur sel tumbuhan, di mana kita bisa melihat beberapa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang tidak terdapat pada sel hewan. Kemudian juga ada kloroplas atau plastida yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Dan organel yang paling besar ada pada tumbuhan adalah vakuola. Namun, tidak semua sel tumbuhan memiliki vakuola sentral yang besar. Sel tumbuhan lain mungkin memiliki satu atau lebih vakuola yang lebih kecil. Tugas vakuola hampir sama seperti fungsi lisosom pada sel hewan. Sementara di sel tumbuhan tidak ada lisosom. Di luar membran plasma sel tumbuhan terdapat dinding sel tebal yang ditembus saluran-saluran bernama plasmodesmata. Plasmodesmata ini juga hanya terdapat pada sel tumbuhan, tidak ada pada sel hewan. Perbedaan organel sel hewan dan sel tumbuhan lainnya akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas tentang membran sel. Membran sel dimiliki oleh semua tipe sel, baik prokariotik maupun eukariotik. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel atau membran plasma berfungsi sebagai perintang selektif yang memungkinkan lalu lintas oksigen, nutrien, dan zat buangan yang cukup untuk melayani keseluruhan sel. Membran sel atau membran plasma terdiri atas dua lapisan fosfolipid atau fosfolipid bilayer, di mana satu unit fosfolipid terdiri atas fosfat di bagian kepala pada permukaan membran yang bersifat hidrofilik atau suka air, dan asam lemak di bagian ekor yang tersembunyi di dalam membran bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Fungsi membran sel atau membran plasma antara lain mengontrol masuk dan keluarnya zat, sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar, dan sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar sel. Membran plasma atau membran sel dapat terlihat seperti pada gambar, di mana ada dua lapisan ganda fosfolipid. Bagian kepalanya yang tadi sudah disebutkan adalah fosfat, bersifat hidrofilik,
sementara bagian ekornya merupakan lipid atau asam lemak yang bersifat hidrofobik. Organel yang kedua adalah nukleus. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel, berdiameter 5 mikrometer, diselubungi membran ganda yang masing-masing merupakan lapisan ganda lipid beserta protein-protein terkait yang dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanometer. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma, anak inti, dan materi genetik. Fungsi nukleus mengontrol sintesis protein, mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA, dan tempat replikasi DNA. Ini adalah gambar dari nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus, DNA terorganisasi menjadi unit-unit diskret yang disebut kromosom, struktur yang membawa informasi genetik. Setiap kromosom terbuat dari materi yang disebut kromatin, kompleks dari protein dan DNA. Struktur menonjol dalam nukleus yang tidak membelah adalah nukleolus. Di bawah mikroskop elektron, nukleolus terlihat sebagai massa granula yang berwarna gelap dan serat-serat yang bergabung dengan bagian kromatin. Berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel dan organel sel. Sitoplasma berbentuk cairan koloid homogen yang jernih serta mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Fungsi sitoplasma adalah tempat organel sel dan sitoskeleton, memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma, tempat terjadinya reaksi metabolisme sel, dan untuk menyimpan molekul-molekul organik, misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Organel berikutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan kompleks yang terbuat dari RNA ribosom dan protein, merupakan komponen seluler yang melaksanakan sintesis protein. Ribosom berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Ribosom dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ribosom bebas berada dalam sitosol dan ribosom terikat yang menempel pada retikulum endoplasma. Berikutnya kita akan membahas organel-organel yang masuk ke dalam sistem endomembran. Di antaranya adalah retikulum endoplasma, badan Golgi atau aparatus Golgi, lisosom, dan vakuola. Retikulum endoplasma merupakan jejaring membran yang sedemikian ekstensif sehingga menyusun lebih dari separuh total membran dalam banyak sel eukariot. Retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu RE halus dan RE kasar. Retikulum endoplasma halus disebut demikian karena di permukaan luarnya tidak terdapat ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar karena di permukaan luarnya ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam berbagai proses metabolik yang bervariasi menurut tipe sel. Proses ini antara lain sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. Sementara retikulum endoplasma kasar berperan membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintesis protein sekretori, misalnya di glikoprotein dan hormon insulin di dalam sel pankreas. Ini adalah gambar dari retikulum endoplasma, di mana RE merupakan sistem bermembran yang terdiri dari tubulus-tubulus dan kantong-kantong pipih atau sisterna yang bersambung-sambung. RE juga bersambungan dengan selaput nukleus. Badan Golgi atau aparatus Golgi ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1898 di dalam sel-sel kelenjar.
Badan Golgi terdiri atas tumpukan kantong-kantong pipih sisterna dan vesikula-vesikula. Kita dapat menganggap badan Golgi atau aparatus Golgi sebagai pusat pembuatan, penggudangan, pemilahan, dan pengiriman. Di organel ini, produk-produk RE misalnya protein dimodifikasi dan disimpan serta dikirimkan ke berbagai tujuan lain. Tidaklah mengherankan, aparatus Golgi sangat ekstensif pada sel-sel yang terspesialisasi untuk sekresi. Berikutnya adalah lisosom. Lisosom adalah kantong bermembran yang berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makromolekul. Enzim hidrolitik dan membran lisosom dibuat oleh RE kasar dan kemudian ditransfer ke aparatus Golgi untuk diproses lebih lanjut. Setidaknya beberapa lisosom mungkin timbul melalui pertunasan dari sisi trans aparatus Golgi. Fungsi lisosom antara lain berperan pada pencernaan intrasel, berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil, autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak, serta autolisis atau perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Oh iya, lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Pada sel tumbuhan, fungsi lisosom digantikan oleh vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi oleh membran tunggal. Sel tumbuhan dewasa umumnya mengandung vakuola sentral yang berukuran besar. Vakuola sentral ini berkembang melalui penggabungan vakuola-vakuola yang lebih kecil yang berasal dari retikulum endoplasma dan aparatus Golgi. Dengan demikian, vakuola merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem endomembran sel tumbuhan. Seperti semua membran seluler, membran vakuola bersifat selektif dalam mentransport zat terlarut. Vakuola pada sel tumbuhan berfungsi antara lain untuk menyimpan gas, senyawa-senyawa organik dan ion anorganik, tempat menyimpan pigmen daun, buah, dan bunga, menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap, menyerap air, dan tempat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil metabolisme yang berbahaya. Vakuola sentral umumnya terdapat di dalam sel tumbuhan. Di dalam sel hewan, vakuola berukuran kecil, bahkan dikatakan nyaris tidak ada. Berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dengan panjang 1-10 mikrometer dan diselubungi dua membran, membran luar dan membran dalam. Mitokondria merupakan organel yang sangat penting dalam respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP. Berikut adalah struktur dari mitokondria, di mana mitokondria diselubungi oleh dua membran yang masing-masing merupakan lapisan ganda fosfolipid dengan sekumpulan unit protein yang tertanam di dalamnya. Membran luar bertekstur mulus, namun membran dalam berlipat-lipat dengan pelipatan ke dalam, yang kita sebut sebagai krista. Membran dalam membagi mitokondria menjadi dua kompartemen internal. Yang pertama adalah ruang antar membran, wilayah sempit di antara membran dalam dan membran luar. Kompartemen yang kedua adalah matriks mitokondria, yang diselubungi oleh membran dalam. Berikutnya adalah kloroplas. Kloroplas adalah suatu anggota terspesialisasi dari famili organel-organel tumbuhan yang berkerabat dekat, yang disebut plastida. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Plastida dibedakan menjadi 3 macam, yaitu leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Leukoplas, plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna, biasanya ditemukan pada sel-sel akar, umbi, dan biji. Kromoplas, plastida yang mengandung pigmen selain klorofil atau hijau, biasanya terdapat pada sel bunga dan buah-buahan yang sudah masak. Dan yang terakhir adalah kloroplas, merupakan plastida yang berbentuk seperti lensa, mengandung pigmen hijau atau klorofil.
Biasanya terdapat pada sel-sel yang melakukan fotosintesis, misalnya sel daun dan ganggang hijau. Kloroplas atau plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, jadi tidak ada pada sel hewan ya. Berikutnya adalah peroksisom. Peroksisom adalah kompartemen metabolik terspesialisasi yang dibatasi oleh satu membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim-enzim seperti oksidase dan katalase, di mana enzim-enzim ini mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen, menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai produk sampingan yang menjadi sumber nama organel tersebut. Fungsi peroksisom antara lain sebagai penghasil enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel, dan di dalam sel hati, peroksisom membantu untuk menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Peroksisom terspesialisasi disebut glioksisom, ditemukan dalam jaringan penyimpan lemak pada biji tumbuhan. Organel ini mengandung enzim yang menginisiasi pengubahan asam lemak menjadi gula yang digunakan oleh semayan yang sedang tumbuh sebagai sumber energi dan karbon sampai tumbuhan itu dapat menghasilkan gula sendiri melalui fotosintesis. Berikutnya adalah sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat satu pasang sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol, berfungsi dalam proses pembelahan sel. Sentrosom dengan sentriol hanya terdapat pada sel hewan. Beberapa tipe motilitas atau pergerakan sel juga melibatkan sitoskeleton. Motilitas sel umumnya membutuhkan interaksi sitoskeleton dengan protein motorik atau motor protein. Komponen sitoskeleton tadi ada 3. Mikrotubulus merupakan serat yang paling tebal di antara ketiga tipe serat. Mikrofilamen atau disebut juga filamen aktin adalah serat yang paling tipis, sedangkan filamen intermediate adalah serat dengan diameter pada kisaran menengah. Berikutnya adalah dinding sel. Dinding sel adalah struktur ekstraseluler sel tumbuhan yang membedakan sel tersebut dari sel hewan. Dinding melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengambilan air secara berlebihan. Di antara dinding primer sel-sel yang bersebelahan terdapat lamela tengah, lapisan tipis yang kaya akan polisakarida lengket yang disebut pektin. Baiklah, kita menuju ke organel yang terakhir, yaitu plasmodesma. Plasmodesma merupakan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plasmodesma adalah saluran yang menembus dinding sel yang menghubungkan sitoplasma pada sel-sel yang bersebelahan. Nah, sebagai penutup, saya tampilkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Namun, ada beberapa yang belum dituliskan di sini. Ayo, apa yang tadi sudah kita bahas tapi tidak ada di tabel ini? Alhamdulillah, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat dengan mudah terserap oleh kalian dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.